Saya share linknya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk manajemen keperawatan pada minggu pertama ini adalah terkait pembahasan soal. Nah, di pembahasan soal ini nanti Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas beberapa bagaimana cara pengerjaannya dan bagaimana beberapa hal yang perlu dibuat strategi supaya selama pengerjaan soal saat menghadapi uji kompetensi nanti kita pun juga bisa lulus dengan baik. Baik, yang pertama perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian, soal uji kompetensi kita itu jumlahnya 180 soal. Nah, dari 180 soal ini terbagi menjadi 9 departemen, ya. Ada maternitas, anak, perawatan medikal bedah, gawat daruratan atau kritis, kemudian gerontik, manajemen keperawatan, anak, kemudian keluarga, dan perawatan jiwa. Ada 9 departemen. Dan yang paling banyak persentasenya adalah perawatan medikal bedah. Nah, akan tetapi kita juga harus paham dalam melakukan strateginya. Nah, baik kita dari medical bedah ini harapannya Bapak sekalian itu tiap hari sudah melakukan dan bisa benar lebih mudah memahaminya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengerjaan soal uji potensi, di mana 180 soal dikerjakan selama 3 jam atau 180 menit. Artinya setiap soal itu asumsinya adalah selama 1 menit. Nah, kita bisa mengerjakannya malah lebih kurang dari 1 menit harusnya. Nah, sebagai hal tersebut, hanya saja kita perlu perhatikan. Kita nggak bisa fokus selama 3 jam penuh mengerjakan soal satu persatu. Sehingga untuk lulus uji kompetensi itu paling tidak kita minimal 50%-nya bisa mengerjakan dengan benar, insya Allah hukumnya lulus. Ya, 50%-nya berarti 90. Nah, asumsikan bahwa Bapak Ibu sekalian bisa mengerjakan soal 90 sampai dengan 100 kalau mau cari amannya, selama waktu antara 1 sampai 1,5 jam pertama itu mengerjakan soal yang benar-benar Bapak Ibu sekalian anggap itu jawabannya sudah paling benar. Nah, untuk memilih soal yang benar-benar yakin kita bisa mengerjakan, yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, yang pertama, nah, kalau dalam sebuah soal seperti ini, yang dilihat pertama, jangan baca soalnya. Ingat, tugasnya Bapak Ibu sekalian adalah memilih jawaban yang paling benar, bukan membaca soal dengan benar. Sehingga pahami dari semua pilihan jawaban. Kalau pilihan jawabannya Bapak Ibu sekalian nggak paham, jangan maksa mengerjakan. Next, pilih soal berikutnya yang jawabannya yakin benar. Jangan buang-buang waktu pada soal yang jawabannya Bapak Ibu sekalian tidak yakin. Nah, misal seperti soal seperti ini, lihatlah jawabannya A sampai E. Kalau istilah-istilah ini Bapak Ibu sekalian nggak paham, lewati dulu. Nah, misal seperti itu, berarti next soal Kirain selanjutnya. Ceng. Nah, Nanti misal pada bagus deh, kasus tuh ini, besok kok. Gitu. saya akan menyampaikan beberapa istilah pada soal ini. Ada malpraktek, near miss, kealfaan, medication error, dan dispensing error. Malpraktek adalah satu, melakukan tindakan yang salah ataupun melakukan tindakan di luar wewenangnya. Nah, itu malpraktek. Near miss, hampir cedera. Ya, hampir melakukan kesalahan. Misal ini, mau nyuntik pasien. Nah, sudah ditusukkan jarum ke apa namanya, misal ke karet selang infusnya, tapi ternyata salah pasien. Ditarik lagi, itu maksudnya near miss, hampir menyebabkan kesalahan atau hampir menyebabkan suatu cedera. Kealfaan, lalai. Nah, kelalaian. Misal kelalaian apa? Lupa, misal ya, saat melakukan transfusi karena harus dibuka semua apa, chamber chamber transfusinya, dibuka los, ditinggal dulu ternyata kelewat, sampai akhirnya kosong, sehingga nanti harus ganti dulu atau mungkin nanti resikonya
pasiennya mungkin ada udara yang resiko masuk gara-gara apa, tadi, apa, ada selang infus yang apa, apa namanya, selang transfusinya sampai, kosong habis, belum apa, ada terisi udara, misal seperti itu, sehingga ada muncul kelalaian. Atau mungkin kelalaian dalam setting suatu alat cairannya misal. Nah, jadi ini lalai terhadap suatu prosedur. Kemudian kalau medication adalah pengobatan, error kesalahan. Jadi kesalahan dalam proses medikasi, pengobatan ataupun terapi lainnya. Kemudian dispensing error, dispensing ini adalah penyimpanan. Nah, berarti kesalahan dalam proses penyimpanan suatu zat ataupun barang. Oke, kita lihat pada kasus. Sebuah kasus terjadi di rumah sakit di mana seorang perawat baru salah dalam memberikan obat yang seharusnya masuk lewat jalur intramuskular, ternyata dimasukkan ke dalam jalur intravena. Apakah jenis kejadian tersebut kira-kira apa, Bapak Ibu sekalian? Jawabannya, kalau dari penjelasan jawaban yang sudah saya sampaikan tadi, kata kuncinya adalah salah memasukkan infus harusnya melewat IM masuk ke IV. Berarti dia masuk kategori Enggak. apa? Oke, baik. Jawabannya adalah medication error. Karena di sini adalah terapi pengobatan. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah soal. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan screening. Ini kira-kira soal apa? Karena salah satu yang mungkin perlu kita pahami, setiap kasus itu pasti membawai suatu konsep teori ataupun jawaban ini akan membawa suatu konsep teori. Nah, di sini ada istilah kompetisi, kompromi, kerjasama, akomodasi, menghindar. Ini adalah sebuah apa namanya, konsep teori dari resolusi konflik dalam manajemen. Nah, kasusnya adalah manajer kamar memanggil dua perawat yang berdebat. Penanggung jawab ruangan mengatakan pada staf, sementara saya mengumpulkan informasi dan fakta. Saya ingin Anda bekerja secara profesional. Kemudian masalah ini akan diputuskan pada pertemuan berikutnya. Strategi konflik apakah yang diterapkan oleh pemimpin ruangan? Ya, dalam kondisi ini saat dihadapkan dalam suatu masalah, pimpinan memilih nanti kita akan putuskan setelah saya mendalami kasus. Berarti upaya yang dilakukan adalah upaya menghindar atau apa dihindari terlebih dahulu sampai dengan ketemu bahannya. Oke, kemudian soal berikutnya. Nah, di sini ada beberapa istilah, ada perseptorship, coaching, mentoring, simulasi, orientasi. Ini adalah beberapa metode bimbingan terhadap baik itu perawat didik ataupun perawat baru yang sedang mengikuti kegiatan pengenalan. Nah, di sini ada perseptorship. Perseptorship adalah bentuk bimbingan di mana ada perseptor, ada persepti, di mana mekanismenya perseptor dan persepti nanti akan memiliki sebuah kontrak. Misal, seorang persepti ditugaskan di ruang ICU. Nah, perseptornya akan menemui si persepti selama dan buat kontrak. Nah, saudara, kontraknya selama berada di sini, saudara akan belajar beberapa kompetensi di ruang ICU. 1. Menilai GCS. 2. Melakukan mobilisasi room aktif. 3. Melakukan pemasangan infus pump. 4. Melakukan pemasangan siring pump. 5. Pemasangan observasi dalam pemasangan apa namanya ventilator. Nah, misal seperti itu. Itu adalah metodenya perseptorship, sehingga ada kontrak jelas selama berada di sana dia belajar apa. Itu perseptorship. Kalau coaching adalah antara peserta yang menjadi peserta didik atau yang dibimbing dengan yang membimbing itu memang tujuannya untuk melatih.
Oke, Anda di sini, kalau praktek di sini, hari ini akan saya ajari bagaimana cara melakukan perawatan luka dengan basic perawatan luka modern, misal seperti itu. Nah, kalau mentoring ini adalah metode bimbingan di mana eh, anak didiknya atau perawat barunya akan mendapatkan seorang pembimbing yang di mana anak didiknya akan belajar dari keseharian pembimbingnya. Misal, kalau si pembimbingnya adalah perawat senior, dia masuk shift-nya akan sama seperti yang dibimbing, seperti perawat barunya. Jadi perawat baru akan mengikuti shift-nya, sehingga apapun yang setiap hari dikerjakan oleh perawat seniornya akan dipelajari oleh perawat barunya. Nah, dia belajar dari kesehariannya. Masang infus, belajar. Hari ini perawat seniornya mau melakukan EKG pemeriksaan, belajar. Besoknya mau masang infus, belajar. Besoknya rawat luka, belajar. Sehingga belajar berdasarkan keseharian perawat seniornya. Simulasi ini adalah bentuk praktek peragaan. Sehingga nanti tindakan apapun dalam bentuk didampingi seolah-olah seperti bedside teaching, si peserta perawat didiknya akan didampingi dalam melakukan suatu tindakan. Sedangkan orientasi adalah masa pengenalan, belajar sistem, belajar aturan, belajar SOP. Sehingga dia di sana kecenderungannya lebih pada mengenal awal. Nah, kasusnya adalah seorang perawat baru di ruang rawat inap dalam masa orientasi diminta belajar dan dari kegiatan yang dilakukan oleh seniornya. Perawat baru tersebut dibuat jadwal yang sama oleh perawat senior. Penanggung jawab. Apakah jenis metode orientasi bimbingan yang dilakukan? Jelas dari yang saya sampaikan tadi arahnya adalah di mentoring. Nah, kasus berikutnya, saudara sekalian, di sini ada beberapa istilah. Ya, istilahnya adalah istilah dalam dunia etik. Ada beneficient. Beneficient ini artinya adalah berbuat baik, tujuannya adalah demi kebaikan pasien. Kalau kaitannya perawat dan pasien. Autonomi ini adalah memberikan kewenangan atau hak kepada pasien dan keluarga dalam memutuskan. Kemudian yang C, confidentiality ini adalah bentuk kerahasiaan, wajib menjaga rahasia pasien dan keluarga. Non maleficient ini adalah kaitannya tidak merugikan pasien dan keluarga, sedangkan justice adalah kebenaran, berbuat yang benar. Oke. Seorang pasien wanita menolak melakukan pemeriksaan oleh perawat pria. Dia menginginkan pemeriksaan dilakukan oleh perawat wanita dan ingin hal tersebut dipenuhi. Apakah prinsip etik pada kasus tersebut? Jawabannya adalah autonomi, yaitu berhak memilih atau memiliki wewenang untuk memilih siapa yang boleh merawat. Hingga autonomi jawabannya. Nah, saudara sekalian, soal berikutnya ini planning, organizing, directing, extracting, control ini adalah proses manajemen. Ya, planning itu artinya perencanaan, organizing adalah menyusun pengorganisasian. Siapa kepala ruang, kadim, pelaksananya, itu adalah organizing. Kemudian ada namanya directing, pengarahan, actuating, pergerakan ataupun pembagian tugas wewenang. Sedangkan controlling adalah pengendalian ataupun upaya evaluasi. Arahnya di sana, controlling, pengendalian, pengawasan. Nah, seperti itu. Kasusnya adalah seorang kepala ruang sedang menyusun aturan dan standar untuk menertibkan berbagai prosedur tindakan di ruangan tersebut. Kegiatan manajemen apakah yang dilakukan kepala ruang? Nah, dia menyusun aturan dan standar menertibkan prosedur. Sehingga di sini aturan dan sebagainya masuk pada komponen actuating, tugas, wewenang, jabatan, dan aturan. Itu adalah actuating. Nah, kasus berikutnya di sini tadi ada beberapa istilah. Nah, istilahnya tadi sudah kita bahas di beneficient, di norma efisien, kemudian ada justice yang kebenaran tadi,
kemudian di veracity. Nah, veracity artinya adalah istilahnya bisa diartikan berhubungan dengan orang mengatakan yang benar itu benar. Nah, kalau justice ini mohon maaf saya ralat, justice adalah keadilan secara adil. Oke. Kasusnya adalah seorang case manager menegur seorang DPJP atau dokter penanggung jawab pelayanan pasien karena tidak sesuai clinical pathway dalam pemberian resep obat, sehingga keluarga pasien mohon maaf saya mute ya. Kemudian sehingga keluarga pasien harus menebus obat di apotek, akan tetapi dokter tersebut berpegangan pada tersebut untuk tujuan penyembuhan pasien, akan tetapi pasien harus menambah biaya di luar formularium BPJS. Prinsip apa yang dilanggar oleh DPJP atau dokter penanggung jawabnya? Ya, karena dia otomatis akan merugikan pasien dan keluarga. Jawabannya adalah non malefisien karena keluarga harus bayar nambah lagi. Kemudian, nah ini ada beberapa konsep dari tadi yang namanya resolusi konflik. Menghindar ya menghindar. Kalau kompetisi, dua orang atau dua kelompok atau dua bagian yang sedang berselisih ditarungkan. Nanti yang menjadi pemenang pemenang kompetisi dialah pemenang konfliknya. Misal, ini ada dua orang yang sedang berseteru. Saya kok yang di sini yang paling banyak berjasa terhadap ruangan. Oke, kalau keduanya saling berjasa, maka silahkan kita lihat dari siapa yang paling banyak menulis dalam status pasien tindakannya, misalnya seperti itu. Itu kompetisi. Kalau akomodasi, salah satu pihak mengalah terhadap pihak lain yang bersengketa atau berkonflik. Kalau semuting, dua-duanya berusaha mengalah. Kolaborasi, kedua-dua yang sedang berkonflik bekerja sama dalam menyelesaikan konfliknya. Oke, kita lihat pada kasusnya. Seorang perawat diberi tugas untuk mengelola unit ruang bedah. Sebelumnya, ia mengelola unit ruang penyakit dalam. Perawat tersebut mengajukan keberatan kepada manajer keperawatan karena merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan pada ruangan tersebut. Kepala ruang memberikan waktu kepada perawat untuk mempertimbangkan kembali keputusan dan meminta perawat untuk belajar di ruangan yang baru. Apakah strategi resolusi konflik yang diterapkan yaitu adalah akomodasi. Oke. Katim sedang ini sama kasus pilihan jawabannya. Kita langsung pada kasus. Katim sedang melakukan diskusi terhadap kedua orang yang berselisih terkait pembagian jadwal libur. Karena salah satu akan mengajukan cuti, kemudian Katim berusaha mengupas masalah, membuat beberapa resolusi atau solusinya. Akhirnya salah satu perawat memberikan kesempatan pada rekannya untuk mengajukan cuti. Apakah strategi penyelesaian konflik yang dilakukan yaitu adalah akomodasi juga. Kemudian seorang kepala ruang menugaskan di sini beda. Kalau di sini ada beberapa istilah yang perlu kita pahami. Pendelegasian, mandat, diskresi, atribusi, dan koordinasi. Nah, kalau delegasi jadi sifatnya pelimpahan wewenang. Yang mendapatkan pelimpahan wewenang, misal saya memerintahkan anggota saya si A untuk melakukan home care. Nah, pendelegasian itu jelas ada form delegasi, saya tanda tangan dan yang menerima juga tanda tangan. Sehingga kalau dia sudah menerima, apapun yang terjadi itu menjadi tanggung jawab yang menerima delegasi. Nah, sedangkan kalau mandat ini beda. Siapa yang mendapatkan tugas mandat ini, maka nanti tidak perlu bertanggung jawab secara penuh. Yang bertanggung jawab adalah yang memerintahkan tadi. Ya, selama misalnya juga tanda tangan dalam bentuk form mandat. Tanda tangan ini sifatnya mandat. Sehingga misal disuruh menginjeksi pasien.
Nanti kalau ada apa-apa sama pasien tetap lapor saya penanggung jawabnya, misal seperti itu. Itu adalah madat. Nah, kemudian ada istilahnya diskresi. Nah, diskresi dan atribusi ini biasanya berkaitan dengan, suatu kewenangan. Diskresi ini kaitannya dalam kondisi tertentu seseorang boleh mengambil keputusan secara mandiri, misal dalam keadaan gawat darurat. Nah, peliwahan wewenang yang tanpa dilimpahkan, tapi dia boleh ngambil secara otomatis, misal dalam keadaan tertentu, misal keadaan gawat darurat, itu diskresi. Dan ada yang namanya atribusi. Nah, atribusi ini adalah kewenangan yang diberikan suatu peraturan. Nah, biasanya misal, kewenangan yang diberikan kepada kepala daerah, kewenangan yang diberikan kepada seorang direktur rumah sakit, itu atribusi. Ada aturannya, sudah tertulis. Kalau koordinasi ya bentuk komunikasi antara lini. Nah, itu. Seorang kepala ruang menegaskan, seorang anggotanya yang melakukan asuhan perawatan kunjungan rumah menugaskannya karena menjadi salah satu program unggulan. Kepala ruang tersebut memberikan surat tugas di mana tanggung jawab tetap berada pada kepala ruangan. Dan perawat yang ditugaskan wajib melaporkan kondisi dan evaluasi setelah memberikan tindakan asuhan. Apakah jenis pelimpahan wewenang pada dilakukan perawat tadi? Jawabannya adalah pendelegasian, karena bertanggung jawab tetap adalah kepala ruang. Soal terakhir, nah ini soalnya jawabannya mirip seperti yang ada di atas tadi. Kita lihat pada kasusnya. Apoteker melakukan timbang terima kepada perawat obat penurun kadar gula, injeksi monorapid. Jelaskan cara pemberiannya dan harus disimpan di suhu dingin setelah dibuka agar tidak rusak struktur obatnya. Akan tetapi perawat lupa tidak meletakkan di suhu dingin dan diletakkan di box penyimpanan obat. Apakah kesalahan yang dilakukan perawat? Berarti dia masuk pada dispensing error. Nah, ini terkait manajemen keperawatan. Mungkin dari sini ada yang ingin didiskusikan, saudara sekalian, silahkan langsung dinyalakan mikrofonnya bila ada yang ingin bertanya. Monggo silahkan, apakah ada yang ingin ditanyakan?